Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS Agama Hindu. Sebelum menjawab, perkenalkan, nama saya Igede Yoga Satya Aryarta dengan NIM 2217041091 dari Rombal 26 Prodi S1 Manajemen. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Agama Hindu DR Inyoman Tike MSI. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jawaban saya, contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran yang merupakan prinsip dasar hidup dan kehidupan. Contoh yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara 1. Mengembangkan kedamaian batin, yang dimana kita mendapatkan perasaan kasih dengan tenang, jauh dari pikiran yang mengusik. Yang kedua, keteguhan hati, keyakinan hati dalam kasih yang ada pada diri seorang atau individu agar memiliki tujuan yang pasti dengan kebenaran. Yang ketiga, harus selalu merasa puas. Merasa puas atau bersyukur dengan apa yang sudah diberikan, yang berterima kasih dengan kebenaran atas limpah hikmah yang telah diberikan. Yang keempat, tidak boleh memberikan kesempatan pada rasa susah atau khawatir. Dan yang kelima, tidak memberikan rasa sakit yang masuk mengganggu ketentraman batin. Selanjutnya soal yang kedua. Dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu terjadi. Jawaban saya, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Karena dengan kita mengucapkan mantra dengan benar dan terus berulang, pikiran kita akan terpusat atau konsentrasi memikirkan nama Tuhan, yang membuat kedekatan pikiran kita dengan Tuhan. Dan pada mantra juga terdapat nama Tuhan serta terdapat kata-kata suci yang memiliki makna yang sangat mendalam mengenai Tuhan. Definisi mantra yang dimana mengandung hal yang sangat suci yang menghasilkan energi positif yang menenangkan pikiran dan hati. Selanjutnya soal nomor 3. Berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan. Jawaban saya, pengalaman hidup yang pernah saya alami yang ada hubungannya dengan renungan adalah masalah-masalah dan kelakuan yang berat. Hal yang saya lakukan kepada orang tua atau adik saya, seperti melawan omongan. Saat ini saya berubah dan bisa melewati hal tersebut. Tetapi saya sampai sekarang yang saya renungkan dari hal yang saya lakukan adalah dosa yang didapat karena belum saya ketahui dan masih saya renungkan sampai sekarang. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah atau kesalahan yang tanpa kita sadari. Inilah yang saya dapat dari perbuatan saya. Dengan ujian-ujian yang diberikan pasti ada jalan keluarnya. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan masing-masing tahapan sebelum meditasi tersebut. Jawaban saya, masing-masing tahapan tersebut dapat dijelaskan. 1. Mencuci muka, tangan, serta kaki atau dengan mandi dengan bersih yang berfungsi untuk menghindari kotoran pada diri kita yang dapat mengganggu kita pada saat meditasi. Yang kedua, kita dapat memuja atau bersembahyang di Padmasana atau kamar suci untuk melakukan meditasi. Dilakukannya di tempat suci supaya kita terpusat kepadanya. Yang ketiga, haturkan dupa dan canang terlebih dahulu, yang sebagai sarana untuk memusatkan pikiran. Yang keempat, duduk bersila di atas alas, yang dimana alasnya boleh dengan hal apapun, asalkan nyaman dan pikiran kita dapat terpusat. Yang kelima, pejamkan mata dan japa, yang dimana supaya dapat membayangkan dan lebih terfokus. Dan yang keenam, ucapkan mantra dalam hati dengan memusatkan pikiran. Yang paling penting pada di awal, ucapkan mantra Om Bur, Om Bur, Om Buah, Om Swah. Ucapan dengan suasana lambat, santai sebanyak 5 kali yang bertujuan untuk membersihkan lapisan pikiran. Dan ditutup dengan Om Santi 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 Om. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jawaban saya, yoga asanas sangat penting karena yang dimana merupakan ilmu yang mengajarkan mengenai pengendalian badan dan pikiran untuk mencapai tujuan akhir yang dapat disebut dengan samadhi. Dan penting karena dapat melakukan pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Tuhan dengan terus dan terpusat pikiran. Selanjutnya soal nomor 6. Jelaskan hubungan antara yoga surya namaskara dengan kesah pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut.
badan dan pikiran dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskara yang Anda ketahui dan apa maknanya. Jawaban saya, hubungan antara yoga surya namaskara dengan kesah pranayama pada yoga surya namaskara merupakan salah satu sikap sembah bakti kepada surya yang dimana sebagai wujud manifestasi Tuhan. Sedangkan pranayama, teknik mengontrol pernapasan dengan baik. Latihan yoga surya namaskara dapat dihubungkan dan dilakukan dengan pranayama, dengan sikap asanas, dengan pranayama serta teknik meditasi. Dengan hal tersebut dapat mengaliri 3 sumbatan nadi dan membawa energi secara umum. Selanjutnya soal yang ketujuh, ide Sang Widi Wasa bersifat uyapi wiyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jawaban saya, membuktikan Tuhan itu ada di mana-mana, yang dimana pikiran manusia terbatas tidak akan bisa mengucapkan sesuatu yang tidak terbatas. Diperlukan suatu objek yang bisa menghubungkan kepada Tuhan. Maka dalam agama Hindu dikenal dengan Saguna Brahman, yang berarti memiliki nama, bentuk, atribut, dan lainnya. Dan Nirguna Brahman yang berarti jiwa suci yang tidak memiliki nama, bentuk, atribut, dan lainnya. Jadi dapat diperdulikan dengan hubungan Saguna Brahman dan Nirguna Brahman dengan Wiyapi Wiyapaka atau ada di mana-mana merupakan keberadaan Tuhan yang berada di mana-mana, yang dapat berubah keberadaannya, merubah dirinya, dan dapat meresap ke pikiran manusia yang sudah dapat memahami kehadirannya yang berada di mana-mana. Untuk soal nomor 8 dan nomor 9 dan 10, untuk soal nomor 8, berikan contoh soal dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Sama seperti soal nomor 1, jadi saya tidak lagi menjelaskannya karena sudah sama juga jawabannya. Untuk soal nomor 9, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan. Sama seperti soal nomor 3, jadi saya tidak lagi menjelaskannya karena sudah sama juga jawabannya. Dan soal nomor 10, jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Sama seperti soal nomor 5, jadi saya tidak lagi menjelaskannya karena sudah sama juga jawabannya. Itu saja dari saya. Jika ada salah kata atau salah jawaban, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.